Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sekitar. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, always kontrol baris, salam SDGs Desa. Pagi ini acara kita adalah bertanya ke Kapus Datin. Tapi sepertinya saya baru saja mendapatkan WA kalau Kapus Datin kita sedang ada diskusi dengan Gus Menteri di Pangandaran. Jadi posisinya sedang ada di luar kota dan mungkin sedang terlibat perbincangan dengan Gus Menteri, jadi tidak bisa bergabung sepertinya. Kesempatan kali ini mungkin kita mencoba untuk mempraktekkan konsep pembelajar. Artinya dari kita bertanya kepada kita, kemudian mencoba saling memberikan respon. Jadi kebetulan di forum harapan SDGs itu sudah disepakati secara tidak tertulis, sudah ada ketua kelasnya Pak Sabana, kemudian wakil ketua kelas Ipang. Ini karena kayaknya jarang absen di acara kita, jadi semoga bisa memberikan penjelasan atau wacana tentang pertanyaan yang mungkin timbul dari teman-teman pendamping di hari ini, karena Coach Ivan kita coba tunggu apakah bisa masuk atau tidak, tapi semoga mengikuti acara kita walaupun tidak join di Zoom meeting. Kita langsung saja buka kesempatan untuk resen menyampaikan pertanyaan atau permasalahan, dan nanti ketua kelas kita akan mencoba memberikan pencerahan atau mungkin dibantu sama yang lain. Nah ini wakil ketua kelas 2 ikut-ikut resen, mungkin ada yang ingin disampaikan, boleh Kang Iman, tenang aja, nanti tetap kita berikan kesempatan. Oke, Kang Mulya, silakan. Jadi tadi di obrolan sebelum acara mulai, Kang Iman pengen untuk
menyapa dengan bahasa daerahnya masing-masing. Silakan. Yang tadi resen Mas siapa Rahmat. Mana kok jadi hilang? Resen lagi coba. Udah saya berikan kesempatan untuk open mic tadi. Silakan, open mic. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana sampaikan sapaan dengan bahasa daerahnya? Bahasa kami gimana, Pak? Ya? Apa salamnya? Biasanya apa kabar? Ya, Sehat. Kan Indonesia punya ribuan bahasa daerah, masuk di Tapsel nggak ada bahasa daerahnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat? Kalau bahasa Alhamdulillah. Apa kabarnya? Lanjut, silakan. Ada bahasa yang lain, Pak. Cuman saya belum hafal. Ada 3 bahasa di sini. Ini termasuk yang perantau ini, jangan-jangan. Aduh. Ya, selamat pagi kawan-kawan semua. Jelas, Pak, suaranya. Jelas suaranya, Pak. Jelas. Di sini hujan. Ini banyak pertanyaan sebenarnya, tapi yang paling sering ditanyakan kawan masalah BSU kapan katanya. Ada apa ya, bantuan yang dari ketenagakerjaan, Pak ya. Itu satu. Ya. Kemudian sebenarnya masalah dashboard juga, Pak, SDGs. Kalau yang pertama pas penginputan itu sebenarnya apa enumeratornya itu apa kita kirim ulang, bisa nggak per kecamatan ngirim? Saya rencana mau kirim ulang lagi nama-nama enumeratornya. Apakah sekarang bisa kirim terus usernya? Itu yang kedua. Yang ketiga, ini bertanya atau bagaimana, Pak? Pak, langsung bertanya ya? Bertanya tentang pendampingan atau bebas ini, Pak? Bebas aja, yang penting jangan ngomong politik karena kemarin saya ditegur. Oh, ditegur, Pak. Masalah pendampingan ini, Pak, kan ada, saya nggak tahu ya, ini sebenarnya ada rahasia umum kan. Baik di desa atau di kecamatan sebenarnya kita tahulah di desa sebenarnya banyak kepentingan sebenarnya, walaupun tidak muncul dia di permukaan, tetapi yang namanya uang pasti seperti ada pola, ada kepentingan yang juga mereka ada kekuatan di belakang itu yang berusaha untuk bermain. Saya terus terang, nanti ada momennya sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ingin kita sampaikan, tapi kita juga nggak bisa menyampaikan di sini. Nah, itu kan tantangan kita dalam pemberdayaan, berarti mau nggak mau ilmu tentang politik pemberdayaan itu penting sebenarnya. Karena saya lihat desa itu miniatur politik tingkat paling bawah. Jadi kita juga harus menguasai itu. Maka saya berpikir kalau seseorang di pemberdayaan mungkin latar belakangnya bukan seorang aktivis, bukan seorang pelopor, agak sulit karena dia akan menjadi pengekor. Jadi saya berpikir kayaknya ada materi-materi kayak politik pemberdayaan ini, level bawah. Mungkin itu saran. Itu aja sementara pertanyaannya, Gus Koco. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik ini. Jadi kalau tentang bantuan itu sepertinya secara proses itu online, kemudian nanti dari Kementerian Tenaga Kerja yang akan melakukan persetujuan, dan nanti dari perbankan akan langsung transfer kalau tidak salah, seperti itu. Dan sepertinya teman-teman pendamping
bisa jadi masuk dalam kriteria untuk mendapatkan bantuan karena beberapa case sudah ada. Kemudian yang kedua tentang enumerator dan seterusnya, mungkin nanti ketua kelas bisa memberikan pencerahannya, dan juga wakil ketua kelasnya ini si Ipang, karena kayaknya menguasai betul urusan-urusan teknis seperti itu. Saya tidak punya akun di aplikasi, jadi saya tidak bisa mengikuti atau memahami polanya seperti apa. Nanti Pak Sabana atau Ipang bisa membantu. Untuk yang ketiga tentang politik pemberdayaan, ini memang politik itu seni sebenarnya. Jadi sama seperti manajemen, seni mengelola orang untuk kemudian mengerjakan sesuai yang kita harapkan. Jadi salah satu contoh yang dulu sempat saya lakukan, umpamanya ini tentang seni aja. Jadi dulu di tempat kos itu ada satu teman yang tidak pernah mau membantu teman yang lain, walaupun sekedar mengambilkan air minum atau mengambilkan cangkir yang dekat dia untuk dibawa ke teman yang lain yang dalam satu lingkaran obrolan dan seterusnya. Kemudian saya mendapatkan tantangan dari salah satu teman, kalau saya bisa menyuruh dia, maka kemudian saya akan ditraktir makan malam. Nah, ada satu kamar kos itu salah satu senior di tempat kos kita yang memang tidak pernah dikunci, untuk kemudian teman-teman kalau butuh sesuatu yang ada di kamar dia itu ya tinggal masuk aja, mau ambil buku, majalah dan seterusnya, gitu kan. Nah, kemudian disitulah kemudian saya ditantang sama teman-teman, bisa nggak kamu nyuruh si A ini untuk ngambil apa aja yang penting kamu bisa suruh. Nah, kemudian saya berpikir bagaimana nih untuk melakukan itu. Kalau disuruh secara langsung pasti dia akan menolak. Makanya kemudian saya mengambil cara, pada saat obrolan saya sampaikan bahwa dia adalah salah satu orang yang tidak pernah berani masuk ke kamar senior kos kita. Walaupun nggak dikunci, saya bilang kamu satu-satunya yang tidak berani masuk ke sana. Nah, kemudian dia karena tersinggung atas statement itu, kemudian dia mengatakan, siapa yang takut? Ya udah, kalau memang kamu nggak takut, ambil tuh majalah Tempo. Waktu itu Tempo masih majalah yang luar biasa untuk kita. Ambil tuh majalah Tempo di ruang Mas A, saya tidak perlu sebut namanya. Kemudian dia dengan gagah perkasa langsung berdiri dan mengambil majalah Tempo itu dan menyerahkan ke saya. Dan saya sampaikan ke teman, saya sudah berhasil menyuruh dia, berarti makan malam kamu harus traktir, kan gitu. Artinya ini tentang bagaimana cara kita menggerakkan. Kadang-kadang ketika disuruh, kita paham bahwa orang itu nggak suka disuruh. Tapi ketika kemudian disentuh sesuatu, maka kemudian dia akan menunjukkan. Nah, pada saat dia menunjukkan atau pada saat emosinya kena, maka sebenarnya ya itu yang sedang kita harapkan, untuk dia yang bergerak, bukan kita yang bergerak. Kira-kira seperti itu salah satu seni menyuruh atau mengelola orang dan seterusnya. Jadi kita harus paham betul karakter yang menjadi target kita. Kalau di desa berarti kita harus paham betul karakter di desa itu seperti apa, karakter kepala desa itu seperti apa. Saya termasuk salah satu yang oleh teman-teman waktu itu menjadi ketua organisasi yang kemudian di antara teman-teman saya disebut sebagai diktator mayoritas. Artinya ada kalanya apa yang saya idekan karena saya memimpin rapat, maka yang saya idekan itu nggak pernah keluar dari mulut saya. Saya mengkondisikan atau mengkomunikasikan ke teman lain yang kemudian dia merasa cocok, kemudian saya sampaikan, ya kamu ngomong nanti.
supaya itu menjadi bahan untuk diskusi. Padahal itu sebenarnya target yang saya inginkan, tapi bukan saya yang menyampaikan. Nah, ketika orang lain yang menyampaikan, saya tinggal melontarkan aja. Menurut teman-teman gimana? Jadi kesannya adalah orang lain yang punya ide. Tetapi target kita adalah ide itu terrealisasi. Nah, kira-kira itu satu contoh-contoh praktek sederhana tentang seni mengelola, seni berpolitik lah, pemberdayaan dan seterusnya. Bisa jadi ada kelompok masyarakat yang mungkin hobinya dalam tanda petik mungkin ngeriung, mabuk dan seterusnya. Ya ada kalanya kita perlu bareng dengan mereka, kemudian bagaimana mereka merasa bahwa kita itu adalah bagian dari mereka. Berikan sesuatu dan biarkan mereka menjadi eksis. Nah, ini yang kadang-kadang ada ketidakrelaan di kita. Ide saya kemudian menjadi kesannya ide orang lain. Nah, yang di sini yang kemudian menjadi sesuatu yang penting. Saya tidak terlalu mempermasalahkan ide saya kemudian dianggap ide orang lain selama apa yang saya idekan itu bisa berjalan. Nah, itu yang sering saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Untuk saat ini memang saya tidak sedang asik dengan berpolitik, tapi lebih asik bermedia. Mungkin Pak Sabana bisa memberikan respon di beberapa hal menyangkut enumerator dan bagaimana politik pemberdayaan ini perlu dilakukan. Silakan Ketua Kelas. Waduh, ini berat ini Pak De. Tapi kita coba berdiskusi. Baik Pak De, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak De sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan politik pemberdayaan. Ya. Saya coba sumbang saran. Ini terkait beberapa informasi. Pertama terkait dengan bantuan subsidi upah. Ini kan skema Bang Mulya Rahmat. BSU ini kan salah satu skema jaring pengaman sosial ya, yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja. Kalau kami di Sumatera Barat relatif rata-rata sudah masuk ya, sudah menerima berdasarkan validasi yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan. Tapi nggak tahu, mungkin ada juga beberapa teman-teman yang memang belum menerima nih. Ada memang juga ada beberapa teman-teman yang kami BSI, Pak. Bank Syariah Indonesia, Bang. Ya, penyalurannya memang melalui Bank Himbara. Ada 4 bank yang ditunjuk oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja itu. BRI, BNI, BSI ya. Satu lagi Pak Bank Mandiri kalau nggak salah. Nah, tentu mekanismenya setelah validasi dilakukan menurut Permenaker ya. Menurut Permenaker itu datanya kemudian dikirimkan untuk kemudian ditransfer ke rekening yang dibikinkan, kayaknya rekening baru nih. Nah kemarin kita ngecek rekening kita bertambah, ada rekening baru untuk menampung BSU yang diterima oleh teman-teman. Nah itu kira-kira kalaupun ada masalah berbeda rekeningnya Pak ya? Iya. Berbeda rekening kami ya? Sesuai, beda, kami sesuai dengan rekening di mana kami dibayarkan atau disalurkan pembayaran honor wilayah PPK 2 ya, kami di BNI masuknya ke rekening BNI tapi rekening baru di bank yang sama. Nah, mungkin ada proses yang menyebabkan beberapa teman-teman ini belum menerima barangkali ya. Nah, mungkin jawabannya satu saja, Bang Mulya, sabar. Ini mohon bersabar dulu. Nah, ini yang kedua, pertanyaan yang diwakilkan. Terkait dengan dashboard SDGs, kebetulan kita memantau selaku PIC untuk SDGs di kabupaten, so far sih memang sudah berjalan dengan baik ya, sudah semakin lancar, tapi dalam 1-2 hari ini memang ada trouble, seperti disampaikan Pak Kapusdatin, mungkin terkait dengan analisis SDGs untuk 35 kabupaten kota yang kemiskinan ekstrim. Sehingga akses bagi teman-teman enumerator menjadi sulit. Kita juga mengecek pagi ini juga sulit ini bisa masuk ke dashboard.
Dan kalaupun teman-teman enumerator tidak bisa login, tidak bisa mengakses, nah mungkin ini bisa dicek dulu nih Bang Mulya Rahmat, apakah NIK dan nomor HP-nya itu sudah didaftarkan kembali dari API SDGs ke server dashboard ya. Karena kan memang harus didaftarkan kembali. Setelah didaftarkan baru bisa login kembali. Nah, kalau memang belum didaftarkan, akun satu tingkat di atasnya bisa mendaftarkan. Berarti kalau enumerator, akun admin desa, admin kecamatan bisa mendaftarkan. Saya di kecamatan bisa mendaftarkan berarti Pak ya? Untuk admin desa dan enumerator ya? Iya, enumerator desa bisa saya yang daftarkan kan? Kemarin relatif bisa, beberapa teman-teman mendaftarkan. Ya. Kita kirim ke Sapa atau ke Sapa Desa kan Pak ya? Kita kirim ke Sapa Desa. Kalau ada ke Trouble, ke Sapa Desa 1 atau Sapa Desa 2, kalau kami langsung ke Pak Ivan juga sih, berkoordinasi melalui nomor telepon Pak Ivan, mohon dibantu oleh teman-teman tim IT di Kementerian Desa. Boleh. Di Pusdatin. Gitu Bang Mulya Rahmat. Kalau politik pemberdayaan tadi Pak D sudah cukup familiar ya. Dan kami Pak D, sih kalau kasusnya itu digunakan oleh lawan kita. Itu digunakan strateginya oleh orang lain juga untuk mencapaikan ininya. Ini kan harus berpolitik juga kita. Mungkin gini. Nanti takutnya ini forumnya jadi panjang kalau urusan ini. Dan saya sempat mendapatkan komplain juga, kesannya kok jadi pendamping nggak profesional. Padahal menurut saya sebenarnya lebih pada ada bagian-bagian ini adalah soft skill. Ada bagian-bagian ini adalah kemampuan yang memang harus diasah. Artinya sama seperti jam terbang lah, ibarat kata semakin tinggi jam terbangnya, semakin sering kita mempraktekkan, semakin kita tahu, oh ini harus bagaimana. Saya nggak mungkin bisa membentak nggak mungkin berani atau kemudian nggak mungkin bisa membentak orang yang sedang mabuk kalau saya tidak pernah berhubungan dengan mereka. Oh ternyata kalau sedang mabuk setengah, kalau mabuk penuh pasti udah tepar kan gitu. Kalau sedang mabuk setengah itu dibentak di depan mukanya dengan jarak 10 cm itu pasti down. Nah itu kita temukan ya pada saat kita oh caranya gini. Jadi ada orang yang marah langsung aja muka ketemu muka langsung bentak, dia pasti akan down. Itu kita temukan karena proses perjalanan. Nah, sama seperti ketika kemudian, di seberang sana memainkan seperti ini, kita harus memainkan seperti apa? Ya, sama untuk jadi master catur, mengalahkan biduk catur dari teman ya harus sering latihan, harus sering berkompetisi dengan para pihak. Itu mungkin itu cukup untuk kita mungkin ada sesi yang lain nanti kita bicara tentang bagaimana berpolitik dalam pemberdayaan. Oke, saya pikir udah cukup ya, Mulyana ya, mendapatkan pencerahan dari ketua kelas. Makasih Pak, makasih Gus Koco. Oke, ya. Oke, selanjutnya nanti kalau ada yang kurang nanti biar ditambahkan sama wakil ketua kelas 1 dan wakil ketua kelas 2. Ini Iman ini Mbak Resen ini kalau nggak tak kasih kesempatan untuk open mic nanti dianggap saya diskriminatif kan itu. Walaupun sebenarnya kelasnya udah wakil ketua kelas. Silakan Iman, Kang Iman buka mic-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedoyo kagem sederek-sederek ingkang mirsani di Sarapen SDGs Desa. Itu adalah salam kami dari Banyumas itu. Oh, Banyumas. Iya. Ini Pak D yang bikin saya minta solusi khususnya pada teman-teman kami TPP dan juga mungkin ke Kemendes. Kami itu dalam pendampingan ada sesuatu yang menemui kendala di dalam pendampingan tata kelola keuangan BUMDes gitu. Yang kami pada menginginkan beberapa kali kami komunikasi kepada OPD yang menaungi di sini adalah di Dinsos Permades Kabupaten Banyumas.
itu ada sebuah sistem online untuk pengelolaan BUMDes biar maaf aja lah seperti Siskudes ya gitu. Jadi kami juga kan memastikan bahwa penyertaan modal BUMDes khususnya dari dana desa yang melalui Perdesnya itu masuk terus nanti pembelanjaannya jelas sehingga pada saat-saat sekarang adanya registrasi sesuai dengan PP 11 dan Permendes 3 itu bisa cepat terselesaikan. Mungkin teman-teman TPP yang hadir di sarapan ini bisa ada mungkin punya sistemnya ataupun sudah menggunakan sistem online untuk bisa kami serap ilmunya dan untuk bisa diterapkan kami dalam pendampingan. Terima kasih, matur nuwun Pak Dekoco. Oke, terima kasih. Jadi ini tentang pemberdayaan BUMDes dan BUMDesma. BUMDes perlu dipahami ada dua sisi di dalamnya berdasarkan PP, yaitu sisi sosial dan sisi bisnis. Ada badan layanan umum dan badan usaha. Nah ini yang memang frame atau pandangan tentang ini masih menurut saya masih menjadi bagian yang menarik untuk kemudian dieksplorasi lebih lanjut. Yang sudah banyak berkembang adalah tentang badan usaha milik desa sebagai badan usaha bisnis. Jadi badan usaha bisnis. Jadi kalau dulu perusahaan negara itu ada pengelompokan perusahaan jawatan, kemudian ada perusahaan perum, perusahaan umum, dan ada persero. Jadi kalau perusahaan jawatan itu sebenarnya lebih pada pelayanan. PJKA itu adalah perusahaan jawatan. Dulu sebenarnya lebih pada bagaimana kereta api itu tidak harus menghasilkan keuntungan, tetapi harus memudahkan mobilitas masyarakat dan mobilitas barang. Karena kereta api salah satu moda transportasi yang paling murah. Tetapi pergeserannya perusahaan jawatan ini sekarang sepertinya sudah tidak ada. Dan yang menjadi menarik adalah ketika BUMDes itu ada sisi layanan, badan layanan umum dan juga badan usaha. Ini pemahaman saya. Nah, untuk aplikasi tentang BUMDes dan seterusnya memang harusnya kemudian menyesuaikan ketika ada peraturan baru tentang peraturan pemerintah tentang badan usaha milik desa. Di beberapa kesempatan saya sering sampaikan bahwa mensyukuri lahirnya undang-undang desa, tetapi masih mempertanyakan jenis kelamin badan usaha milik desa. Alhamdulillah 2014-15 saya menyuarakan itu, kemarin kemudian ada PP mempertegas bahwa ini jenis kelaminnya seperti apa. Nah ini yang menurut saya ini menjadi menarik. Tetapi untuk aplikasi dan seterusnya karena saya tidak mengikuti betul teman-teman yang sudah memberikan fasilitasi dan seterusnya, mungkin Pak Sabana atau Ipang bisa memberikan respon tentang aplikasi-aplikasi apa yang bisa dikembangkan, karena sebenarnya kalau bicara aplikasi bisnis banyak sekali yang kemudian bisa dimanfaatkan, yang gratisan juga banyak, administrasi keuangan dan seterusnya. Dan ini menjadi penting menurut saya di era digital ini, karena transaksi yang tercatat dalam aplikasi digital itu akan menjadi modal untuk catatan perkembangan bisnis dilakukan ketika kemudian perbankan ingin melakukan support pembiayaan. Silakan Pak Sabana, mungkin ada yang bisa ditambahkan. Ipang juga boleh kalau mau ada yang ditambah. Silakan Pak Sabana. Baik, Pak De, mungkin sebelum nanti ditambahkan oleh Bang ya, terkait dengan aplikasi yang mengelola BUMDes, sebenarnya kan kalau kita pahami nih Kang Iman ada beberapa ya, tapi ini biasanya teman-teman di TAPED nih yang mengawal
Dan kalau kita kembalikan ke konsep pendampingan, sebenarnya ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah ya. Teman-teman pendamping ini kan memang membantu pemerintah daerah dalam istilahnya mensosialisasikan, memfasilitasi, mengedukasi gitu ya. Nah, mungkin di forum ini Pak De cukup banyak juga teman-teman TAPD yang memiliki pengalaman ataupun jam terbang pendampingan pengelolaan BUMDes melalui aplikasi, apakah SIA BUMDes atau SIMA BUMDes ya, yang kemarin diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Mungkin teman-teman yang lain yang TAPD bisa membantu menjawab Pak De. Oke. Bang, ini kayaknya Amba termasuk generasi digital yang selalu mengikuti aplikasi-aplikasi. Makasih, Pak De. Saya malu ke ini masalah Kang Iman tahu tapi bertanya. Jadi posisinya gini, kalau masalah aplikasi karena memang pelaporan ini kan harus minimalis ya dan terarah terkait dengan laporan tersebut. BUMDes ini memang belum terupdate untuk di up sistem sebetulnya, tidak seperti Siskedes. Jadi ini masih bergantung pada BUMDesnya masing-masing, dan juga posisinya tergantung kabupatennya. Apakah kabupaten tersebut mau menggunakan aplikasi, selama itu di kementeriannya belum meluncurkan sistem. Tadi kan kalau di Kemendagri kan siap BUMDes sudah ada, tapi memang belum tersosialisasikan. Jadi posisinya kita kembalikan lagi kepada BUMDesnya, apakah sistem pelaporannya mau menggunakan aplikasi atau manual. Seperti itu aja Pak De, Kang Iman. Jadi tidak harus ini semua menggunakan aplikasi, tapi belum terupdate aturan yang harus menggunakan pelaporan berdasarkan aplikasi di BUMDes. Tapi untuk merapihkan laporan itu yang ingin lebih baik dan ingin terarah juga terbaca tersesuai kepada masyarakat, yaitu berbasis aplikasi. Jadi supaya warga lebih tahu keuangan di BUMDes. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih. Beberapa waktu terakhir juga Menteri Desa juga sudah menyampaikan tentang program Sakti. Aplikasinya seperti apa saya belum sempat mencermati, tetapi memang sepertinya perlu ada semacam kesepahaman bersama tentang positioning BUMDes ini. Artinya sama seperti kalau kita bicara kemarin tadi ada Perjan, ada Perum, ada Persero. Artinya ya yang akan go public yaitu yang kemudian harus mengikuti sistem aplikasi yang mungkin sudah diterapkan, sama seperti perusahaan umpamanya. PT saya masih PT keluarga dan memang tidak ada belum ada agenda untuk go public atau menyerap dana publik, maka ya secara administrasi ya standar untuk kebutuhan pelaporan pajak sama standar untuk internal kita ya udah cukup gitu kan. Tapi kalau kemudian pengen go public, maka ada standar-standar lain yang harus diikuti. Kira-kira seperti itu. Semoga nanti aplikasi Sakti ini mampu menjawab, dan semoga ini tidak dalam konteks intervensi supradesa terhadap desa, karena BUMDes itu ya lembaganya desa, jadi punyanya desa. Terlalu dalam mengintervensi juga akhirnya tidak memberikan ruang publikasi atau ruang ekspresi dari masing-masing desa, karena bisa saja desa punya kebijakan-kebijakan yang mungkin lebih berorientasi pada bagaimana peningkatan layanan, bukan bagaimana meningkatkan pendapatan asli desa dari BUMDes. Oke. Kita lanjut, silakan open mic Mas Irwan Pratama. Pak De, itu mungkin Bang Ardi ini ingin membantu juga tuh Pak De. Ya. Membantu jelaskan. Silakan Bang Irwan dulu. Pak De. Ya. Abang.
Ya. Nah, sudah dengar Pak Ade ya? Ya. Dengar, oke. Baik, terkait dengan masalah SDGs, mudah-mudahan meskipun Gus Ipan nggak join bisa bisa nantinya mendengar ataupun melihat. Jadi kan beberapa waktu yang lalu kami berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Jadi terkait dengan SDGs saat ini kan kita hanya bisa melapor perkembangan tanpa mereka bisa melihat atau mengakses. Nah, harapan daripada pihak kecamatan mereka diberikan akses seperti di IDM. Jadi mereka diberikan password sendiri untuk kemudian melihat dan memantau perkembangan daripada capaian-capaian yang ada dalam kegiatan di pendataan ataupun penginputan SDGs. Nah, mudah-mudahan ini nanti oleh pihak Pusdatin bisa difasilitasi pihak kecamatan mempunyai username ataupun password seperti IDM. Itu yang pertama Pak D. Kemudian yang kedua, menanggapi yang punya Kang Rahmat tadi Pak D masalah BSU. Jadi kan kalau di kami itu memang kita ngeceknya di mobile banking. Karena itu masuk ke rekening yang lain, baru kemudian kita transfer ke rekening gaji kita. Nah, jadi kebetulan kami kalau di Kota Langsa ini di Aceh ada masuknya ke rekening BNI. Nah, mungkin kawan-kawan kalau yang nggak punya mobile banking ada kemungkinan uang sudah masuk tapi kita nggak bisa melihat atau tidak bisa mengecek bahwa uang itu masuk karena uang itu ada di rekening yang lain. Kalau kami kemarin, kalau saya masuknya dari rekening BNI Taplus UMKM. Nah, itu terkait masalah yang BSU. Kemudian yang terakhir masalah pendaftaran yang untuk enumerator. Nah, Kang Rahmat ini sebagai apa? Kalau Kang Rahmat ini sebagai PD, seharusnya Kang Rahmat didaftarkan dulu sebagai admin kecamatan oleh TA-nya. Tapi kalau Kang Rahmat ini sebagai PLD, maka PD-nya yang nanti bisa mendaftarkan admin desa ataupun enumerator, otomatis datanya berasal dari Kang Rahmat sebagai PLD sampaikan kepada PD-nya. Jadi mungkin itu tambahan ataupun daripada masalah pendaftaran enumerator. Mungkin itu aja dulu Pak D dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Menyangkut kecamatan mendapatkan akses ini kan berarti supradesa. Saya mencoba mencermati apa yang disampaikan oleh Gus Menteri tentang kuasa data desa. Jadi sebenarnya kalau apakah ada ruang kecamatan untuk kemudian mendapatkan akses untuk melihat langsung dan seterusnya, menurut saya kalau dipahami sebagai kuasa data desa maka itu tidak bisa. Tetapi desa bisa memberikan informasi update apa yang dibutuhkan. Jadi bahkan di level kementerian pun ya pejabat di Kementerian Desa tidak ada yang kemudian bisa melakukan akses data yang ada di data SDGs desa, karena data SDGs desa ini kuasa datanya ada di desa. Jadi ketika ada kementerian, bahkan kementerian lain pun ingin mendapatkan data desa, itu dari Kementerian Desa perlu harus menyampaikan dulu ke desa yang bersangkutan bahwa ada kebutuhan data ini, apakah kemudian desa mengizinkan untuk memberi data-data yang dibutuhkan. Kira-kira seperti itu pemahaman saya. Jadi memang ini agenda luar biasa menurut saya, SDGs desa, kuasa data desa, ini menurut saya salah satu cara Menteri Desa kita Gus Salim untuk memuliakan desa, menjadikan desa itu punya otoritas. Karena kalau kemudian akses data itu kemudian menjadi setiap level bisa mengakses, maka ada bagian-bagian yang merasa ya tidak perlu desa, orang saya di atasnya desa,
dan seterusnya. Ini pemahaman saya, tapi mungkin ada beda persepsi, beda pemahaman dari ketua kelas dan wakil ketua kelas kita. Silakan. Tapi menurut saya kuasa data desa itu harus kita pegang, harus kita hormati, harus kita jaga, dan kemudian teman-teman pendamping kenapa bisa mendapatkan akses dan seterusnya, karena fungsi melakukan pendampingan atau membantu mensukseskan pendataan data SDGs desa. Kira-kira itu. Silakan Pak Sabana. Ya, mungkin menambahkan Pak De. Jadi memang betul bahwa kuasa data itu, pemilik data sesungguhnya kan berada di desa, di kampung atau di ya. Tapi mungkin yang dimaksudkan oleh teman kita ini adalah akses untuk melihat sejauh mana progres dalam bentuk data agregat. Kalau itu memang di IDM, di web IDM itu teman-teman kecamatan, teman-teman kabupaten, baik DPMD, Bapeda, itu diberikan akses juga Pak De untuk melihat dan korelasinya nanti untuk mensinkronkan program kabupaten dengan program desa. Ya. Nah, SDGs kalau tidak salah juga diinformasikan oleh Pak Kapusdatin, teman-teman di kecamatan, di kabupaten juga nanti akan bisa melihat data agregat yang ditampilkan melalui SDGs desa. Nah, ini kaitannya dengan integrasi SDGs desa dengan SDGs kabupaten, Pak. Tapi mungkin belum saat ini, mungkin belum saat ini, dan ini mungkin menarik juga untuk disampaikan nanti ke Kapusdatin melalui Pak D atau melalui teman-teman ya, bahwa mungkin pihak kecamatan atau pihak kabupaten juga bisa mengakses untuk melihat apa rekomendasi SDGs itu sendiri bagi pencapaian SDGs di level kabupaten, sehingga penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten itu bisa selaras nanti dengan arah kebijakan pembangunan desa. Mungkin begitu Pak D, tambahan. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Ipan, ada yang ingin ditambahkan? Kalau untuk BSU saya pikir tadi sudah jelas teman-teman, ada informasi rekening baru. Jadi kalau dicek di rekening masing-masing mungkin kok belum masuk. Nah, adalah memang ada rekening baru yang dibuat oleh bank penyalur, sehingga mungkin perlu melakukan pengecekan di rekening bank yang sama dari rekening teman-teman. Silakan Ibang, ada yang ingin ditambahkan? Sedikit terkait dengan itu kan kewenangan ya pastinya, jadi pihak kecamatan ingin melihat seperti dengan IDM. Tapi kenapa ingin seperti itu? Karena RKP hari ini kan berbasis kepada SDGs. Jadi supaya tidak salah memasukkan data, nanti mungkin kecamatan lebih mengarahkan desa itu cocoknya seperti itu. RKP-nya yang sesuai dengan SDGs di desa tersebut. Nah, mungkin itu yang ingin kecamatan melihat data-data yang ada di SDGs. Tapi saat ini kan memang belum, tergantung nanti kebijakan dari Kapusdatin atau kementerian posisinya. Apakah kecamatan, kalau di pendamping kan PD sudah bisa ya, di admin kecamatan PD, PLD itu kan bisa mengontrol atau melihat. Untuk posisi kecamatan tersendiri saat ini memang Pak Kapus kan belum sampai ke sana. Mungkin nanti setelah selesai semua, seluruh desa yang di Indonesia sudah selesai dengan pendataannya, baru pihak kecamatan atau pihak kabupaten bisa melihat. Tapi hari ini kan masih banyak desa yang masih belum menganggarkan atau masih belum melaksanakan pendataan. Hanya beberapa kabupaten, di kami pun ada yang belum mulai pendataan, ada yang di tahun depan. Itu Pak De. Dan satu lagi terkait BSU, saya jadi karena saya sendiri nggak dapat BSU-nya, jadi saya malas untuk membahas masalah BSU-nya, nggak dapat. Terima kasih. Oke, mungkin belum tahu kalau masuk karena ada rekening baru. Informasi yang menarik ini tentang adanya rekening baru
dari bank yang sama, itu mungkin yang perlu dilakukan pengecekan. Siapa tahu jangan sampai nanti nggak diambil terus hangus, sayang juga itu. Kalau buat beli kerupuk kan banyak juga. Oke, kita ke Bang Ali Akbar, silakan open mic. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon dimaafkan nih Pak De, sinyal di tempat saya unstable. Ya. Jadi mohon maaf, saya videonya saya tutup. Begitu juga selamat pagi teman-teman semua, tetap semangat ya. Dalam hal ini saya sangat bersyukur sekali bisa masuk ke dalam kelompok pendamping desa Pak De, karena saya warga biasa yang peduli dengan desa, itu aja. Kemudian juga ada hal-hal yang saya masih bertanya-tanya, apakah pendamping desa ini bisa memasuki ke dalam ruang-ruang kepala desa? Karena di tempat saya kejadiannya justru ada ruang-ruang tertentu di mana pendamping desa itu tidak bisa masuk kepada pemerintahan desa. Contoh tidak bisa masuk atau tidak masuk. Ini beda ini, antara tidak bisa masuk itu karena yang punya ruang itu menutup diri, atau tidak masuk karena memang pendampingnya tidak aktif. Tidak bisa masuk Pak De. Oke. Saya sudah koordinasi. Ya. Saya sudah koordinasi dengan pendamping desa, juga pendamping di kecamatan. Contoh Pak De ya, beberapa waktu yang lalu kan dilaksanakan lomba desa brilian. Yang dilaksanakan oleh BRI bekerja sama dengan BUMDes ID. Saya masuk mendaftar, kemudian koordinasi dengan kepala desa, koordinasi dengan direktur BUMDesnya, juga dengan pendamping desanya untuk memperkuat tujuannya untuk memperkuat daripada perlombaan ini kita masuk, kita ikut. Nah, di awal-awalnya kepala desa saya sendiri ada kekhawatiran data-data desa keluar. Itu yang satu hal yang saya nggak pahami, apakah di pemerintahan desa yang lain juga terdapat hal yang seperti itu. Maksudnya, karena di dalam lomba desa berlian tersebut, itu kan dimintakan data-data desa seperti RPJMdes, kemudian RKPdes, dan lain-lain, Pak De. Kemudian juga dengan direktur BUMDesnya juga begitu. Jadi ada kekhawatiran data-data tersebut keluar gitu loh Pak De. Nah, sementara dari Kemendes sendiri data-data ini kan sudah transparan semuanya Pak De. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana keterkaitan untuk pendamping desa ini? Ya, ada kecemburuan saya pribadi Pak De ya, dengan teman-teman nih pendamping desa, bisa ikut, bisa berbicara tentang desa, pemerintahan desa, data-data desa, dan lain-lain segala hal. Pengen ikut gimana caranya Pak De? Belum dapat akses saya Pak De. Demikian, terima kasih. Ya, sudah. Terima kasih. Oke, jadi kalau pendamping desa memang ada yang kedua dulu tentang pendamping desa yang ada proses penerimaan, pendaftaran dan seterusnya. Kalau nggak salah tahun ini juga ada penerimaan untuk pendamping lapangan apa PLD ya. Mungkin kalau tertarik ya mencoba masuk bergabung lewat situ. Kemudian case tentang tidak bisa masuk ini sebenarnya lebih pada trust atau kepercayaan dari pihak pemerintah desa tentang program, apakah memang dia tertarik atau tidak dan seterusnya, karena bukan briling bumdes.id atau lomba bumdes dan seterusnya, itu kan lebih pada pihak lain yang menyelenggarakan dan bukan Kementerian Desa secara khusus. Jadi mungkin
kepercayaan dari pemerintah desa terhadap program itu atau ketertarikan pemerintah desa terhadap program itu yang mungkin belum terbangun. Jadi ini memang sisi-sisi yang kita perlu kemudian mendorong SDGs desa yang ke-18 tentang kelembagaan desa yang adaptif, kelembagaan desa yang adaptif ya, dan ini dinamis dan adaptif dari budaya. Nah, ini mungkin bagian yang menjadi tantangan menarik karena SDGs yang ke-18 ini sebenarnya menjadi bagian yang menurut saya kunci utama dari peran teman-teman pendamping. Kalau 1 sampai 17 itu sebenarnya ya bagian dari kementerian lain juga menggarap itu. Mungkin itu yang bisa saya berikan respon. Pak Sabana, ada yang ingin ditambahkan atau Ipang, monggo silakan. Mungkin sedikit Pak De. Ya. Pak Sabana dulu. Ya, ketua dulu lah. Ketua dulu. Iya, ketua dulu. Belakangan. Kebetulan saya pernah 3 tahun juga ini Pak De di Padang Pariaman selaku koordinator ya di Padang Pariaman 2016-2018. Coba tadi udah Ali Akbar ini nggak menyebutkan di mana nagari dan kecamatannya, tapi sepanjang pemahaman saya selama melakukan pendampingan di Padang Pariaman itu cukup welcome sebenarnya wali nagari untuk berkomunikasi, menjalin hubungan yang strategis dengan para pihak termasuk masyarakat ya. Apalagi ini dikaitkan dengan lomba desa Briling ya. Tadi ya. Nah, itu sebenarnya kan lomba desa Briling ini bagian dari kepeduliannya BRI nih untuk melihat potensi yang ada di nagari kita kan. Iya. Pesertanya bisa BUMDes, bisa jo masyarakat sebenarnya. Nah, kalau ada kaitannya dengan informasi baik RPJM, PB itu kan sebenarnya informasi tidak ada masalah sebenarnya. Jadi tidak ada persoalan, cuman mungkin ini ke individunya nih kan nih, udah Ali Akbar nih. Individu wali nagarinya mungkin yang keberatan kali ya, sehingga tidak mau diakses atau terbuka 100% kepada masyarakat termasuk juga teman-teman pendamping. Mungkin case ya ada beberapa, tapi dari 103 nagari wali nagari di Padang Pariaman, misalnya kami cukup mengenal juga yang dulu ya. Nggak tahu yang sekarang yang baru ini cukup welcome biasanya dalam keterbukaan informasi. Itu mungkin Pak De terkait dengan keterkaitan dan kelembagaan, kayaknya Ipan aja nanti menjelaskan ini. Silakan. Makasih Pak De. Terkait dengan hal itu, ini kan memang tadi pada individu kenapa tidak terbuka atau tidak bisa masuk. Masuk tadi kan bukan ke ruangan berarti ya, tapi ke hal-hal yang bersifat keuangan biasanya. Kan desa suka merahasiakan terkait dengan RAB rinci yang ada di Skdes, baik kepada pendamping atau kepada yang umum. Saya pun merasakan sampai kebelejog gitu kan, hari ini sampai kena kasus kepala desanya seperti itu. Intinya tergantung pada pendampingnya. Intinya kita tadi dinamis. Kita dengan hubungan dengan kepala desanya, dengan perangkat desanya. Kalaupun memang desa tidak mau terbuka, kan memang harus diwajibkan sekarang harus memasang banner APBDes. Nah, itu harus dipasang, harus disosialisasikan kepada masyarakat, baik melalui sistem atau manual. Itu harus dimusyawarahkan juga, dan yang biasanya ini yang ditakutkan oleh mereka di desa itu adalah bocornya RAB rinci. Itu RAB rinci itu kalau pembangunan beli berapa itu yang mereka takutkan, itu biasa di situ. Jadi bukan nilai uang yang ada di kegiatannya,
tapi rinciannya itu yang mereka takutkan biasanya itu kan, karena ada hal-hal yang terkait dengan saya sudah umum lah di desa itu ketika penganggaran itu kan tidak mungkin pas, ya tidak mungkin pas, pasti akan ada lebih untuk kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Jadi kalau intinya kitanya lebih dekat dengan kepala desanya, lebih apa, sebagaimanapun desa tidak mau terbuka, kalau kita lebih dekat, sering ngobrol ya, atau sering komunikasi, dan keinginan desanya seperti apa, ya itu pasti akan terbuka Pak, walaupun keluarganya tidak terbuka. Jadi tergantung kitanya sebetulnya di pendampingnya, apa pendekatannya seperti apa gitu kan. Kalau memang jarang ke desa ya pasti hanya sebatas paling ketika minta administrasi ya dikasih seadanya. Tapi kalau kita lebih sering komunikasi, ya Pak Desa pun akan mengerti, perangkat desa pun mengerti. Saya pun pernah seperti itu kejadiannya. Walaupun sering komunikasi kan desa tidak mau terbuka. Ini kan hari ini seolah kecolongan itu data kecolongan, karena mereka tidak mau memberikan, walaupun udah dekat ngobrol dengan Pak Desa, tapi tetap ada banyak yang dirahasiakan. Akhirnya di 2021 ini itu hampir dengan nilai yang wah itu kan 2 tahun ini ternyata nilai permasalahannya lumayan sampai hari ini proses hukum. Itu makanya sampai kemarin bulan ini terakhir ini kita saya mengurus permasalahan itu sampai ke DPMD, inspektor, kejaksaan gitu kan, masih mengurus hal-hal seperti itu. Nah itu jadi tergantung dari desa dan kitanya sendiri. Itu aja Pak De. Oke, ini bagian lain dari pelajaran politik pemberdayaan, politik pendampingan. Jadi ya bisa saja salah satu yang tadi disampaikan Ipang tadi, ketika kita memang sudah dekat dengan kepala desa, hobinya apa, kita juga bisa menemani hobinya gitu kan. Mungkin hobinya karaoke ya berapa kali malam minggu sebulan itu nemenin karaoke. Kalau hobinya burung ya ikutlah lomba-lomba burungnya dan seterusnya. Itu akan merasa sudah jadi orang dalam, bukan orang luar. Ini salah satu seni untuk kita melakukan komunikasi. Ini sudah sampai di jam 7, masih ada 4 yang resen, tapi mungkin kayaknya satu ini Firmansyah silakan open mic, dan teman-teman yang lain yang 3 mohon maaf, nah khawatirnya nanti ngobrol kayak gini bisa panjang sampai 3 jam. Silakan. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Pak De Koco dan kawan-kawan semua. Nah, ini yang ingin kami tanyakan, itu terkait dengan dashboard gitu kan. Dulu kan username nagari atau desa itu kan sudah didaftarkan admin desa dan enumeratornya. Admin desanya ada 2, yaitu kepala wali nagari dan sekretaris nagari. Selebihnya itu enumerator. Tapi sekarang ada permintaan dari Pak Wali Nagari supaya admin desanya ditambah. Sedangkan yang akan dijadikan admin desa ini sudah terdaftar sebagai enumerator. Nah, ini kira-kira bagaimana cara perubahan status username-nya dari enumerator menjadi admin desa. Karena yang akan dijadikan admin desa sekarang itu adalah PPKN-nya dari SDGs desa. Sehingga wali nagari sangat sulit untuk menanyakan progres ke PPKN-nya ini. Itu yang pertama. Persoalan perubahan username dari enumerator menjadi admin desa. Itu yang pertama. Yang kedua, bersangkutan dengan keluarnya SK relokasi gitu kan.
karena saya termasuk salah satu orang yang mengajukan relokasi tugas gitu kan, tapi alhamdulillah tidak terakomodir gitu kan. Apalagi untuk Sumatera Barat tidak ada satupun yang terakomodir untuk relokasi, termasuk ketua kelasnya Pak Boim juga tidak terrealisasi gitu kan untuk untuk relokasinya. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah permohonan untuk relokasi ini kurang persyaratannya atau tidak memenuhi persyaratan. Mungkin itu Pak Dekoco. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi enumerator menjadi admin desa mungkin nanti Pak Sabana bisa menyampaikan prosesnya seperti apa. Mungkin kalau pemahaman saya sih mungkin bisa dikomunikasikan nanti nomor NIK dari enumerator itu kemudian akan dijadikan admin desa. Nah, itu nanti mungkin saya nggak tahu apakah TA kabupaten bisa memiliki akses untuk itu atau memang harus dari pusat karena akan menghilangkan posisi enumerator. Kemudian yang kedua tentang relokasi, ya ini memang menarik juga karena selalu disuarakan tentang relokasi harus berdasarkan permohonan. Tetapi jawaban atas permohonan itu seperti apa? Apakah langsung keluar suratnya atau kemudian memberikan jawaban bahwa Anda masih sangat dibutuhkan di tempat sekarang karena prestasi kerja dan seterusnya. Jadi atau mungkin permohonan relokasi di tempat tujuan masih ada yang menempati sehingga tidak bisa direlokasi dan seterusnya. Nah, itu secara administrasi pemerintahannya saya tidak paham, mungkin ada waktunya nanti kita bisa undang Kementerian Desa untuk memberikan penjelasan karena relokasi apakah memang hanya bisa dilakukan sekali atau kapanpun itu memungkinkan untuk dilakukan relokasi. Silakan Pak Sabana bisa memberikan responnya. Baik, terima kasih Pak De. Jadi terkait dengan reposisi dari enumerator menjadi admin desa, kalau kami memandangnya kita kembalikan ke regulasi ini Pak. Di Permendes 21 tahun 2020 itu posisi penanggung jawab SDGs desa ini adalah kepala desa atau kalau di Sumbar itu wali nagari. Nah, posisi wali nagari ini selaku penanggung jawab dan kuasa data tentu sangat memiliki keleluasaan dalam mengakses seluruh data SDGs. Seluruh data yang bersifat rahasia sebenarnya di server itu. Jadi ada data individu, ada data keluarga yang sifatnya sangat rahasia dan harus dijaga. Tentu tidak serta-merta bisa diakses oleh siapapun atau sembarang orang gitu ya. Nah, ketika misalnya posisi enumerator yang hari ini berada pada PTPKN atau PTPKD kalau di Permendagri 20 itu, tentu sejauh mana kepercayaan Pak Wali Nagari terhadap PTPKN-nya sendiri, Pak Firman. Karena ini kan menyangkut kerahasiaan data-data ya. Kalau kami kecenderungannya admin desa itu tetap saja Pak Wali Nagari dan Sekretaris Nagari. Nah, posisi PTPKN ini selaku operator nanti, karena Pak Menteri Desa juga sudah menyampaikan akan ada operator khusus yang bertanggung jawab terkait dengan SDGs, gitu ya. Nah, itu mungkin kira-kira pertimbangannya Pak Firman. Jadi memang ini terkait kerahasiaan saja ini, yang bertanggung jawab kan memang Pak Wali Nagari. Mungkin itu Pak De. Oke, terima kasih. Ipang masih ada yang ingin ditambahkan? Sebenarnya gini Pak De. Ini permintaan wali nagarinya gitu kan, bukan orangnya. Wali nagarinya minta tambah adminnya gitu. Mungkin itu. Mungkin yang dimaksudkan bisa juga bahwa karena memang otoritasnya ada di wali nagari, sebenarnya ya itu tadi bukan menjadi admin tapi menjadi operator. Nah, kalau menjadi operator maka otomatis ya sebenarnya ya akses yang dimiliki wali nagari tinggal dikasih aja ke operator itu. Ini kan tingkat kepercayaan kepada
operatornya. Nah, ini yang saya tangkap dari penjelasan Pak Syabana, karena memang Menteri pun sudah menyampaikan bahwa tidak mesti kemudian semua di-handle oleh kepala desa, tetapi kepala desa bisa memberikan penugasan. Nah, bisa memberikan penugasan itu memang leveling di IT, saya tidak paham betul. Kalau di perbankan itu ada leveling bahwa admin itu ketika akan mengakses maka harus mendapatkan verifikasi dari penguasa, artinya yang penanggung jawabnya. Jadi pada saat membuka maka otomatis ada notifikasi. Begitu notifikasi oke, berarti dia sudah bisa masuk untuk kemudian melakukan langkah-langkah. Sama seperti saya punya akun Gmail yang kemudian akun itu juga dipakai oleh staf-staf saya. Maka pada saat staf saya melakukan akses akan ada notifikasi ke saya. Kalau tidak ada yang menginformasikan Pak saya masuk, maka otomatis saya akan reject. Tapi kalau kemudian Pak saya masuk, maka kemudian saya akan approve bahwa itu adalah saya. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Tanpa terasa ini sudah pukul 7 lewat. Menjadi satu pembelajaran hari ini. Kita saling berbagi antar kita. Walaupun Kapus Datin tidak ada, tapi beberapa permasalahan sudah bisa terjawab dan seterusnya. Dan ada juga yang sudah izin untuk mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila. Silakan yang akan mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila. Dan kalau ingin membaca apa yang menjadi pandangan saya tentang kesaktian Pancasila dan SDGs Desa, ada di websitenya tvdesanews.id. Silakan opini Suryo Koco tentang SDGs Desa dan kesaktian Pancasila ada di sana. Sampai di sini perjumpaan kita pagi hari ini. Di akhir pekan ini kita akan berjumpa di pekan depan mulai Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7. Nanti malam juga ada program-program lain, dan jangan lupa malam mingguan bersama TV Desa kita akan bicara tentang hak subsidiaritas dari undang-undang. Dan kita akan dengar dari salah satu yang memberikan gagasan terhadap undang-undang desa itu. Jangan lupa malam minggu besok. Sampai di sini kerabat desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lupis gentol baris. Salam SDGs Desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergandeng dengan seluruh warga Sebi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetapi kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Lupis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.
dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.